Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koreksi kalau saya salah ya. Koreksi kalau aku salah. Tahun 1789 awal dimulai revolusi Prancis. Jadi penyerbuan penjara Bastille ya. Dari situlah dimulai awal pemberontakan rakyat yang sudah jenuh, jengah, capek ya, memikirkan raja dan ratunya, memikirkan sistem kerajaan yang monarki absolut ya, di mana raja dan ratu beserta para gundik-gundiknya, beserta para jongos-jongosnya, beserta para menteri-menterinya, pembantu-pembantunya itu mereka selalu hidup mewah. Tiap hari pesta pora, lah intinya ya. Sementara rakyat hidup susah, pajak ditekan ya, macam-macam. Nah, maka klimaks kemarahan rakyat itu terjadilah namanya revolusi Prancis tahun 1789 sampai akhirnya tahun 1793 itu raja dan ratunya dieksekusi mati ya. Louis XVI, raja ke-16 dengan istrinya Mary Antoinette ya, dipenggal lehernya dengan alat guillotine atau apa itu ya, yang dua tiang begini yang di atasnya ada pisau itu. Oke, intinya adalah yang mau saya sampaikan ini adalah ini peristiwa sejarah pernah, dan jauh sebelum Perancis sebenarnya juga sudah pernah terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu ya, di mana kekuasaan tumbang ya, ditumbangkan oleh rakyat. Oke. Lalu 1793 ya, itu dipenggal lehernya raja dan ratu itu. Lah tidak lama kemudian baru Napoleon Bonaparte itu mengambil alih kekuasaan ya lewat kudeta. Maka berakhirlah namanya rezim monarki absolut itu. Itu sejarahnya kurang lebih ya. Koreksi kalau saya salah. Tapi intinya yang mau saya sampaikan ini, ada sejarah pernah terjadi revolusi Prancis. Mengerikan itu kejadiannya. Yang ingin saya sampaikan itu cuman mengerikan. Bayangin, raja dan ratu dipotong lehernya, dipenggal lehernya oleh rakyat. Oke. Kita geser ke sini belum lama sih. Kalau nggak salah 2022 ya, kalau saya nggak salah. Koreksi kalau saya salah. Kejadian di Sri Lanka hampir mirip-mirip dengan Prancis. Begitu rakyat marah, rakyat jenuh, rakyat disiksa terus oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, maka terjadilah peristiwa berdarah Sri Lanka. Belum lama, saya lupa tahunnya, coba dicek, belum lama. Bahkan sampai sekarang kita selalu terngiang-ngiang tuh di alam bawah sadar kita tuh ya, peristiwa Nepal itu wah, puas rasanya kalau lihat peristiwa Nepal itu ya kan. Intinya sama, kalau digaris bawahi sama, pemerintah suka macek rakyat, pemerintah kenyang makan pajak rakyat, pemerintah mati hatinya, mati telinganya, mati matanya kepada rakyat disusahkan terus. Sementara pemerintahnya joget-joget, pesta pora, mabuk-mabuk, ya kan? Itu pemerintahnya korupsi, menimbun-nimbun harta, korupsi pemerintahnya itu. Nah, jadi pemerintahnya itu kaya raya, koruptor, rakyatnya hidup susah. Udah gitu dikejar-kejar. Kalau di Konoha itu kita lihat Satpol PP ya kan, ngerampas pedagang, nginjak pedagang kecil. Ya kurang lebih seperti itu. Terjadilah Nepal. Coba lihat, seneng saya kalau lihat Nepal itu. Di mana menterinya, di mana anggota dewannya dikejar seperti anjing yang hina. Nyemplung-nyemplung sungai, dikejar, ditimpukin batu,
puas rasanya saya. Legowo rasanya kalau lihat peristiwa Nepal itu. Gitu loh. Nah, ini ada sebuah negara yang tidak mau belajar, ya, nggak mau belajar dengan peristiwa-peristiwa sejarah. Ya, ada sebuah negara yang dikasih keberkahan sama Allah, tapi memang naas negara ini. Saya lupa nama negaranya. Ya, entah apa, Konoha atau apalah. Saya agak-agak lupa. Ini tidak mau belajar, mau bermain-main sama rakyat. Koruptor merajalela, maling merajalela di segala sektor. Itu negara apa itu? Coba searching di Google, aku lupa nama negaranya. Polisi sarangnya maling, sarangnya pembunuh. Polisi, instansi hukum, ya kan? Itu sarangnya maling, sarangnya pembunuh. Di situ terjadi pembunuhan. Polisi bunuh polisi. Militer sarangnya maling. Parlemen sarangnya maling. Istana sarangnya maling. Di segala lini itu maling semua. Dan mereka saling bermufakat, saling melindungi maling satu sama maling lainnya. Nah, begitu defisit, ya kan, begitu utang menumpuk, ya kan, begitu negara kesusahan uang, wah, baru rakyat dicekik. Rakyat dicekik, dihisap darahnya, dihisap nanahnya dengan berbagai macam aturan-aturan yang nggak masuk akal. Rakyat modal merintis dari nol, ya kan, berjuang dari nol, nggak dibantu, begitu sukses dipajekin. Padahal dari awal juga sudah macek, sudah bayar pajak, taat pajak. Oke, intinya begitu. Nah, liciknya lagi, begitu rakyat sudah marah, rakyat marah, ya kan, meledak amarah rakyat ini, demo, ya, diadu sama polisi. WiFi dimatikan, jaringan di take down, nggak boleh disiarkan, yang menyiarkan ditangkap, nggak boleh live, yang live ditangkap. Aneh pokoknya negara itu, aneh. Rusaknya semua rusak. Tokoh agama, Habib, Kiai, Gus, Ustadz, ya kan, pesantren, gede pesantrennya, ribuan santrinya. Kalau surbanan sampai ke tanah, surbannya rangkep 7, jubahnya sampai ke tanah, ya kan. Belum lagi gaskus-gaskusnya itu. Mereka semua diam melihat kerusakan bangsa Konoha itu. Diam mereka. Makanya susah. Polisi sarangnya maling, di tempat polisi juga ada pembunuh, ya kan. Militer sarangnya maling, DPR sarangnya maling, istana sarangnya maling, parlemen sarangnya maling, yudikatif, eksekutif sarangnya maling. Ternyata ulamanya juga ikut-ikutan nyolong, ikut-ikutan jadi penadah, ikut-ikutan makan duit malingnya itu. Kan susah. Gak ada fatwanya, tumpul fatwanya, cuman menang surban, ya kan, menang pondok pesantrennya coba bikin acara pengajian ratusan juta dibiayai sama maling, panggungnya megah, ya, wah, dibiayai sama maling, pesantrennya belum jadi dibiayai sama maling, sama koruptor, ya kan, penguasanya sudah kena penyakit wahan, kan? Cinta dunia merapat ke penguasa, menjilat penguasa, siapapun penguasanya. Penguasa A maling, dipuja, dijilat. Ganti penguasa B, sama-sama maling, dijilat. Wah, gak Gusnya, gak Kiai, gak Habibnya, maling semua. Diem. Begitu negara bobrok seperti ini, diem, kayak curut, ya, kayak kecoa, diem. Fatwanya mandul, ayatnya mandul, hadisnya mandul, nahi munkarnya mandul. Kenapa? Terjarah, tergadai harga dirinya. Lihat kemungkaran seperti ini, micek matanya, jegitan dasi, malah dipuja-puja. Ngeri. Makanya saya, apakah akan lebih tragis dari Prancis? Naudzubillah min dzalik.
Nah kalau sudah begini lihat, kalau sudah begini lihat, rame-rame bikin pagar. Dia pikir amarah Allah bisa ditutup dengan pagar yang tinggi. Ini jangan-jangan ini rame-rame sudah mulai ada yang ngacir ini, udah jangan-jangan ini ngacir, ya, sudah mulai ngatur-ngatur lah gimana caranya ngacirnya nih. Coba cengar-cengir cangkemmu ya. Kenyang kamu makan duit rakyat, kenyang kamu memperkosa Ibu Pertiwi, kenyang kamu ya kiainya, gusnya, habibnya, pengasuh pesantrennya, londo irengnya, pejabatnya, semua kenyang kamu. Nah sekarang sudah mulai, hukum alam sudah mulai bekerja sampai ke puncaknya, siap-siap ngacir kamu sekarang. Ngeri.